touch, I could with just one touch, I could feel my body. Dunia kita telah berubah, bukan lagi sekedar ruang fisik yang dibatasi oleh dinding, jarak, dan waktu, melainkan ruang digital tanpa batas yang menghubungkan jutaan manusia dalam hitungan detik. Hari ini, hampir setiap aktivitas kita tidak pernah lepas dari internet. Belajar, bekerja, berkomunikasi, hingga mencari hiburan dilakukan melalui perangkat yang ada di genggaman kita. Generasi yang cerdas bukan hanya mereka yang mahir menggunakan teknologi, tetapi mereka yang mampu menggunakan teknologi dengan hati nurani, karena kecanggihan teknologi tidak akan berarti apa-apa tanpa kebijaksanaan dalam menggunakannya. Di Indonesia, lebih dari 221 juta orang telah terhubung dengan internet. Angka ini menunjukkan bahwa teknologi telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Semakin mudah kita menyampaikan pendapat, semakin besar pula tanggung jawab untuk menjaga etika dalam setiap perkataan dan tindakan. Pertanyaannya bukan lagi seberapa sering kita menggunakan media digital, tetapi bagaimana cara kita menggunakannya. Apakah kehadiran kita di ruang digital membawa manfaat, atau justru menambah konflik dan perpecahan? Disinilah nilai moderasi beragama dan kewarganegaraan digital menjadi sangat penting sebagai pedoman dalam bersikap. Kamu mau ngerjain apa? Aku mau ngerjain warna kenegaraan. Ada tugas tak? Iya. Aku udah belum ya? Kayaknya udah deh. Pak Yakin? Hendra bukan? Iya. Udah. Yakin nih? Udah. Nggak dicek lagi? Udah, ini loh, udah. Udah. Lanjut deh kamu yang ngerjain. Oke. Aku Kamu tahu gak sih dia? siapa sih? Dia nih loh Wahyu, anak kelas sebelah. Emangnya kenapa dia? Kata kelas sebelah sih, dia ini korupsi uang kas kelas tahu. Masa sih, kan kelihatan baik-baik anaknya. Anak santri juga kayaknya. Penampilan belum tentu gak sih dia kayak gitu. Tapi kayaknya nggak mungkin deh dia kayak gitu. Aku mau komen deh. Jangan gitu dong. Gak apa-apa, biarin aja. Nanti kualat loh. Jempolmu adalah senjatamu. Gunakan untuk merangkul, bukan memukul. Gunakan untuk mengedukasi, bukan memprovokasi. Jadikan media sosial sebagai tempat menyebarkan harapan, inspirasi, dan semangat persaudaraan, bukan tempat untuk menanam kebencian dan permusuhan. Arum, kamu gak mau ikut komen? Gak mau itu kan aku netral aja deh. Gak suka Seru kayak tahu, gitu. biar dia tuh tahu diri. Masa Tapi mau nggak ke boleh santri kayak gitu? Dia gelapin uang kas sih. Kan kamu nggak tahu kebenarannya gimana. Tapi kan udah banyak orang yang bilang. Tapi kan nggak mungkin dia kayak gitu. Ya udah sih, biarin aja lah aku komen. Ya terserah kamu sih. Kamu mau ke kelas sekarang atau nanti? Nanti aja deh, aku nyelesain ini dulu. Ya udah deh. Kalau gitu aku duluan ya ke kelas. Dadah, Rum. Dalam hitungan detik, kebencian dapat menyebar jauh lebih cepat daripada kebenaran. Hoax, ujaran kebencian, fitnah, hingga provokasi dapat dengan mudah memenuhi lini masa media sosial. Perbedaan pendapat yang seharusnya menjadi ruang untuk saling belajar justru berubah menjadi permusuhan. Tidak sedikit persahabatan yang rusak, bahkan hubungan antar masyarakat yang terganggu. Padahal, setiap tulisan yang kita kirim memiliki dampak nyata. Mungkin bagi kita hanya sebuah kalimat singkat, tetapi bagi orang lain bisa menjadi luka yang membekas. Jejak digital yang kita tinggalkan pun tidak mudah hilang. Apa yang kita unggah hari ini dapat dilihat kembali di masa depan. Lama nih dosennya belum datang. Ya udahlah, scroll dulu. Kok ngantuk ya? Ya udahlah. Tidur dulu, nggak apa-apa kali. Kamu tuh sadar gak tadi udah mencelakai hati orang lain? Seharusnya kamu punya etika. Kamu harus bersosial media dengan baik dan benar. Jangan langsung berkomentar tanpa melihat
kebenaran berita, harus mencari dulu faktanya atau kebenarannya. Didengerin dan dibilangin, paham nggak? Jangan nangis. Astagfirullah, mimpi apa ya aku barusan? Ya ampun, takut banget. Ya ampun. Lupain aja. Catat ya, tolong catat buat status di sosial media ini. Hidup ini kenapa harus diposting? Emang penting banget ya, wajib ya dipostingnya. Nah, sekarang Allah sudah kasih isyarat akan ada masa lisannya memang diam, tapi tangannya nggak mau diam. Ya, bikin status yang nyakitin hati orang. Jangan habiskan waktumu untuk sesuatu yang sia-sia banget. Jangan habiskan waktu. Satu efek. Ya ampun, berarti tadi aku salah dong. Komen kayak gitu di postingannya Wahyu. Udah deh kalau gitu aku hapus. Ya udah deh, kalau gitu aku pulang aja. Setiap perubahan selalu dimulai dari keputusan yang sederhana. Keputusan untuk berpikir sebelum berbicara, keputusan untuk memeriksa fakta sebelum membagikan berita, dan keputusan untuk memilih kata-kata yang membangun daripada yang menyakiti. Mari kita buktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beradab, baik dunia nyata maupun di ruang digital.